Luar biasa ya, Al-Quran ini ya. Semuanya presisi. Dan itu di luar kemampuan manusia. Mana ada wahyu dikarang oleh Nabi Muhammad kalau bisa seperti itu. Ini bukan Nabi Muhammad yang bikin-bikin. Sejarahnya begitu presisi. Ini adalah Allah yang menurunkan wahyu itu, Allah yang menciptakan sejarah, Allah yang mengizinkan sejarah itu berjalan. Bagaimana, kapan menang dan kalah sebuah peradaban, itu Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan yang mengabarkan satu-satunya dokumentasi yang paling akurat. Maka tahun 628, ya, 4 tahun setelah kemenangan Romawi atas Persia itu di Armenia, Kaisar Heraklius, Kaisar Romawi Timur, mengadakan perayaan kemenangan mereka di kota Yerusalem. Disitulah surat Nabi sampai dibawa oleh Dihyah Al-Kalabi. Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Talibin, insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Mari kita berselawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana sebentar lagi kita akan masuki bulan Rabiul Awal, bulan yang bagi kaum muslimin dianggap sebagai bulan yang khusus, bulan yang istimewa, walaupun bukan bulan suci seperti Ramadan, walaupun bukan bulan yang diagungkan oleh Allah seperti Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Meski demikian, bulan Rabiul Awal ini memiliki tempat kedudukan yang khusus di hati kaum muslimin karena bulan itu dikenal sebagai bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Apa yang mesti kita ambil pelajaran dari sosok Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya banyak. Saya membayangkan kalau kita ingin mengkaji Nabi Muhammad SAW dari sisi keteladanan, dari sisi kehidupan beliau yang paripurna, saya bersama kawan-kawan itu di Forum Dai dan Mubalik Alumni Al-Azhar Indonesia akan membuat kajian berseri tentang Maulid Nabi series, terutama dalam hubungannya dengan keteladanan Rasulullah dalam hubungan sosial. Ada 10 tema, seperti misalnya Rasulullah SAW dengan Allah, bagaimana Muslim itu hidup terhubung dengan Sang Khalik. Yang kedua, Rasulullah SAW dengan diri sendiri, bagaimana kita Muslim ini menjaga hak diri kita. Rasulullah SAW dengan keluarga, seperti apa Nabi itu di dalam rumahnya. Rasulullah SAW dengan anak-anak,
Ini adalah yang disebut dengan tarbiyah nabawiyah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya, bagaimana cara Nabi membaca potensi setiap orang yang menjadi sahabat dekatnya. Rasulullah SAW dengan perempuan, bagaimana perempuan itu didengar, dihargai, dan dimuliakan oleh Nabi. Rasulullah SAW dengan orang kecil, wong cilik. Jadi istilah wong cilik itu jangan hanya dimiliki, jangan hanya konotasinya itu didominasi oleh partai tertentu, apalagi sekuler. Wong cilik ini dalam kehidupan Nabi SAW mendapatkan perhatian yang istimewa, maka setiap muslim itu harus peduli kepada kaum mustad'afin atau wong cilik. Bagaimana orang-orang yang biasa itu besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW dengan non-muslim, bagaimana interaksi perlakuan Nabi SAW dengan non-muslim. Rasulullah SAW dengan musuh-musuhnya, bagaimana seni kita memaafkan dan seni kita bersikap tegas kepada musuh. Rasulullah SAW dengan umatnya, Rasulullah SAW dan kemandian ekonomi, dan banyak lagi keteladanan Nabi SAW ini. Maka pada kesempatan kali ini, karena kita tidak mungkin membahas semuanya, ya, pertemuannya kan cuma sebulan sekali, ya, dengan saya maksudnya. Maka dalam bab tarikh ini, sirah Nabi SAW, saya ingin mengajak jamaah teman-teman semua untuk sama-sama kita belajar, menambah wawasan tentang wahyu Al-Quran yang turun kepada Nabi, dan bagaimana peristiwa geopolitik dunia ketika wahyu itu diturunkan, lalu kemudian bagaimana Islam ini mengubah sejarah dunia. Nabi SAW itu diutus oleh Allah sebagai Rasul kurang lebih tahun 610 Masehi. Karena beliau lahir 570 atau 71 Masehi. Ya, dikenal dengan tahun gajah. Karena ada peristiwa penyerangan Raja Abraha dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah. 570, 40 tahun berikutnya di Gua Hira Nabi menerima wahyu, yaitu tahun 610 Masehi. 610 Masehi itu berarti dia di awal abad ke-7 Masehi. Dan itu adalah puncak-puncaknya persaingan serta perebutan kekuasaan atau perebutan pengaruh politik antara dua kekaisaran besar dunia, dua imperium yang menguasai jagat dunia ini, yaitu Romawi dan Persia. Bagaimana nubuah Rasulullah SAW dan wahyu Al-Quran ini turun, menyinggung, menyikapi, dan mendrive, menavigasi kehidupan umat ini di tengah perebutan pengaruh politik di antara dua negara adidaya. Ibaratnya kalau zaman kita sekarang ini antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Kita akan belajar bagaimana ketika Al-Quran pertama kali turun itu luar biasa kontestasi antara dua kekaisaran imperium dunia, Romawi dan Persia, di mana Al-Quran turun di awal-awal Makkah, menafikan atau membantah logika manusia yang pada saat itu di dunia ini setengah menyoroti peristiwa besar dalam sejarah politik internasional, di mana tahun 614, artinya wahyu sudah turun baru 4 tahun. Nabi menjadi Rasul baru 4 tahun. Antara tahun 614 sampai 616 Masehi, ini ada sebuah peristiwa besar, peristiwa politik yang diakibatkan oleh apa? Ya,
perang antara Persia dan Romawi yang berakhir dengan kemenangan Kekaisaran Persia. Mereka menang secara total, hampir saja menghapus sejarah Romawi Timur dari peta politik dunia. Tahun 614, Kekaisaran Persia dipimpin oleh Khosru II itu merebut kota Yerusalem atau Al-Quds. Persia juga menghancurkan gereja makam Kudus, The Church of Holy Sepulchre, itu yang dikenal dalam dunia Kristen, tempat yang konon dipercaya sebagai tempat lahirnya Yesus dan tempat dia dikuburkan setelah disalib, tentu dalam keyakinan mereka. Kalau kita tidak seperti itu. Bukan hanya menghancurkan gereja makam Kudus, tetapi juga mereka merampas salib suci atau true cross dari Yerusalem, dirampas ke Persia. Ya. Bulan lalu saya sudah mengatakan, ciri pemenang, kebiasaan negara penjajah kolonial itu kalau memenangkan sebuah pertempuran, dia baru mengcapture, baru menaklukkan sebuah negara, itu yang pertama dilakukan adalah mengambil dan merampas benda-benda pusaka. Termasuk Indonesia, Nusantara, ribuan benda pusaka diambil. Dibawa ke Inggris, dibawa ke Belanda. Juga ada di sebagian di Perancis. Negara-negara Muslim juga sama seperti itu. Mesir, Irak, dan lain sebagainya. Ya. Nah, termasuk waktu itu Persia ketika mengalahkan Romawi dan merebut Yerusalem, mereka merampas salib suci yang disakralkan oleh orang-orang Kristen sedunia, lalu dibawa ke Persia sebagai simbol kemenangan total. Dan sejarah waktu itu mengatakan, semua pengamat ahli sejarah dunia mengatakan Romawi diambang kiamat, diambang kehancuran total. Itu tahun 614 Masehi, sampai dampaknya ke 616, kurang lebih 2 tahun. Nah, pada saat itu Al-Quran turun. Wahyu kepada Nabi turun bukan hanya tentang Iqra, bukan hanya tentang ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, perintah salat fardu, salat malam. Bukan hanya perintah untuk berdakwah, qum fa'andir wa li rabbika fasbir. Bukan hanya tentang kewajiban berdakwah, bukan hanya kewajiban menyantuni anak yatim, fakir, miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin yang turun di Makkah, tetapi ada beberapa surat Al-Quran yang turun kepada Nabi Muhammad SAW di awal periode Makkah yang mengomentari, menyikapi, dan menavigasi kehidupan dunia ini, yang kemudian membaca arah politik dunia ini berbanding terbalik dengan semua prediksi yang diberikan oleh ahli-ahli sejarah dunia. Al-Quran turun kepada Nabi SAW, yaitu surat Ar-Rum, memberikan nubuat tentang berita kekalahan Romawi oleh Persia tahun 614, tetapi Al-Quran menggarisbawahi bahwa beberapa tahun setelah kekalahan itu Romawi akan bangkit kurang dari 10 tahun. Maka turunlah firman Allah, Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idin yafrahul mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha. Surat Ar-Rum ayat 1 sampai 5 menggambarkan bagaimana Allah mengatakan, mewartakan kepada kaum muslimin dan menjadi berita headline politik internasional di zaman itu, yang ketika itu belum ada CNN, belum ada
CNBC, belum ada kantor berita internasional. Al-Quran yang mewartakan dan mendokumentasikan itu di dalam wahyu yang diterima oleh seorang nabi akhir zaman yang terus kita baca hari ini sampai hari kiamat. Sungguh Romawi telah dikalahkan oleh Persia. Di mana tempatnya? Al-Quran menyebutnya secara presisi, fi adnal ardi, di tanah atau bumi yang terdekat dari Jazirah Arab, yaitu di wilayah negeri Syam atau Palestina, tempat front pertempuran utama antara Persia dan Romawi, atau bisa juga ditafsirkan dalam tafsiran modern, di kitab-kitab tafsir modern seperti Syekh Sya'rawi, Ratib An-Nabulsi, kemudian yang lain-lain mengatakan fi adnal ardi itu artinya apa? Di permukaan bumi yang paling rendah. Jadi posisi tempat pertempuran Romawi dan Persia yang berakhir dengan kekalahan Persia itu, kekalahan Romawi maaf, lalu kemudian mereka merebut Yerusalem, itu lokasinya ternyata ada di wilayah dekat Laut Mati, Dead Sea, di mana Laut Mati itu adalah wilayah permukaan bumi yang paling rendah. Dia berada di bawah permukaan laut, kurang lebih 600 meter. 600 meter di bawah permukaan laut. Fi adnal ardi. Nah, itulah salah satu bentuk kemujizatan Al-Quran. Informasinya tepat, presisi. Jadi istilah presisi itu bukan cuma milik Polri baru-baru sekarang. Al-Quran sudah jauh lebih dulu dan lebih lama memberitakan sesuatu itu dengan presisi. Inilah yang membuat Mekah itu mengalami guncangan hebat. Bukan guncangan karena gempa bumi, tapi karena berita politik. Pertama, berita politik itu dibawa oleh Muhammad SAW sebagai pewarta yang menerima wahyu dari Allah. Bukan dari kantor-kantor berita dunia, bukan dari surat kabar di dunia waktu itu, di mana Nabi Muhammad tidak ikut menyaksikan peristiwa itu. Dia ada di Jazirah Arab, tapi wahyu Allah datang kepada beliau memberitakan tentang peristiwa yang mengguncang politik dunia. Sehingga apa? Mekah juga ikut goncang. Kenapa? Geger Mekah. Ternyata wahyu yang dibawa oleh Muhammad itu mengomentari peristiwa politik dunia. Satu, karena kaum Quraisy tidak meyakini Al-Quran. Dia bilang, orang Quraisy bilang apa? Quran itu karangan Muhammad. Quran itu igawan Muhammad, Quran itu adalah rekayasa. Ya. Kalau memang itu rekayasa, kalau itu memang adalah karangan igawan Muhammad SAW, tapi kenapa Al-Quran itu memberitakan bukan hanya peristiwa kekalahan Romawi dari Persia, tetapi memberikan pengamatan prediksi yang tepat bahwa setelah kekalahan itu Romawi akan bangkit dan menang kurang dari 10 tahun. Wahum mim ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Inilah yang menggemparkan jagat Mekah. Mereka mentertawakan Nabi Muhammad, mentertawakan Al-Quran. Muhammad sedang ngigo, makin ngaco katanya. Persia baru menang melawan Romawi, Romawi udah keok, udah. Kalau kata Upin Ipin apa? Ya. Apa istilahnya tuh Upin Ipin ngomongnya ya? Tamatlah sudah al-kisah kami. Ya, itu. Karena memang sudah hampir kolaps, sudah habis itu Romawi. Karena ibu kota suci umat Kristen di dunia yang dilindungi oleh kekaisaran Imperium Romawi Timur itu berhasil direbut oleh Persia. Salib sucinya aja udah dirampas. Gereja Makam Kudusnya aja udah dihancurkan. Brutal memang Persia itu. Ya. Maka Al-Quran ketika mengabarkan seperti itu menjadi apa? Membuat orang Quraisy ini semakin tidak percaya, makin mengatakan nggak mungkin, mustahil, makin nggak nyambung Muhammad ini. Menertawakan. Masa Romawi yang baru kalah dan sudah hancur-hancuran, tapi kemudian dia bisa bangkit dan menang lagi melawan Persia.
Itu kata orang Mekah, ya, Quraisy Mekah ini bestinya Persia karena sama-sama penyembah berhala, sama-sama musyrik. Ya. Mereka mendukung Persia, sementara umat Islam dan Nabi Muhammad SAW mendukung Romawi bukan karena agamanya, bukan karena akidahnya, tetapi karena mendukung, ya, waktu itu karena mereka adalah bagian dari ahlul kitab, dan sesuai dengan prediksi Al-Quran, ahlul kitab ini akan menang kembali melawan kaum Majusi dari Persia. Hadirin dirahmati Allah, sehingga apa? Abu Bakar sendiri, ya, Abu Bakar ini kan sahabat Nabi yang paling dekat, ya, orang yang pertama beriman dalam peristiwa-peristiwa besar, kabar-kabar mukjizat dari Nabi Muhammad. Yang paling terdepan membela dan percaya kepada Nabi Muhammad itu adalah Abu Bakar, termasuk ketika turun surat Ar-Rum ini. Kalau surat Al-Isra turun, peristiwa Isra Mi'raj yang menurut banyak orang itu mustahil, gak masuk akal, gak masuk logik, ya, Abu Bakar bilang, saya yakin apapun yang dikatakan oleh Muhammad dengan wahyu Al-Quran itu, saya percaya. Maka beliau digelari As-Siddiq. Nah, sebelum surat Al-Isra itu turun tahun 11 kenabian, tahun 4 kenabian di Mekah, ketika turun surat Ar-Rum, Abu Bakar juga yang pertama terdepan membawa ayat ini dibacakan kepada orang-orang Quraisy, sehingga apa? Orang Quraisy nantang Suhail bin Amr. Bukan Suhail bin Amr, siapa namanya itu? Utbah bin Amir, ya. Itu nantang Abu Bakar untuk taruhan. Kalau benar seperti apa yang dikatakan Muhammad, kamu menang. Kamu saya beri hadiah 10 unta. Kalau apa yang diucapkan Muhammad itu dengan klaimnya Al-Quran itu turun mengatakan demikian, bahwa Romawi akan menang kembali, saya yang akan bayar bayar unta ke kamu 10. Itu taruhan Abu Bakar itu. Jadi ada saksi hidupnya. Setiap tahun 10 unta. Tahun berikutnya 1 kali lipat taruhannya. Jadi 20. Tahun ketiga jadi 30 unta. Berikut terus sampai menjelang 10 tahun. Nah, itu terjadilah persis peristiwa seperti yang digambarkan oleh Al-Quran. Tahun 624 Masehi, dalam pertempuran Armenia antara Romawi dan Persia, Persia kalah. Sehingga Abu Bakar memenangkan sayembara hadiah 100 unta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nyata, ini ada dalam kitab-kitab sirah ini. Jadi Al-Quran turun bukan hanya masalah kerohanian, ya. Bukan masalah kita peribadatan, bukan hanya mengatur masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak, masalah relasi sosial, ya. Tetapi juga Al-Quran menyinggung masalah politik dunia. Kenapa? Karena umat Islam ini disiapkan oleh Allah untuk memimpin peradaban dunia setelah runtuhnya kekuasaan Romawi dan Persia. Maka setelah 25 tahun turunnya surat Ar-Rum ini, umat Islam sudah berhasil menaklukkan negeri-negeri yang dulu dikuasai oleh Romawi dan Persia. Persianya bahkan gulung tikar, tutup buku, tutup sejarah, dan tidak pernah bangkit sampai hari ini. Ketika di masa Umar bin Khattab, kekaisaran Persia, Kisra Persia itu hancur dikalahkan oleh umat Islam dalam pertempuran Nahawan, dan sebelumnya di Al-Qadisiyah dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Persia bisa hancur? Bahkan sebelum kehancurannya di zaman Umar bin Khattab, ya, di tahun 628 Masehi, ketika Nabi masih hidup, ya, Nabi mendengar langsung, menyaksikan bagaimana kekaisaran Persia itu hancur, dimulai dari pembunuhan Kaisar Kisra Khosru II itu dibunuh oleh anaknya sendiri yang ingin naik tahta.
Maka terwujudlah doa Nabi SAW diijabah oleh Allah, karena sebelumnya Nabi mengirim surat kepada Kisra Persia, sebagaimana Nabi mengirim surat kepada Kaisar Romawi, kepada Raja Mukaukis di Mesir, kepada Raja Negus dari Abisinia di Ethiopia. Nabi kirim surat kepada Kisra Persia, itu satu-satunya yang songong, yang sombong, membalas surat itu dengan hinaan kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia merobek-robek surat Nabi dan mengusir utusan Rasulullah yang membawa surat itu, sehingga kemudian sampai di Madinah mendengar kabar dari utusan Nabi itu. Nabi berdoa, ya Allah, robeklah kerajaan Kisra Persia sebagaimana dia merobek surat ini. Setelah itu terjadilah peristiwa pembunuhan Kaisar Khosru II oleh anak kandungnya sendiri, rebutan tahta dan jabatan kekuasaan antara ayah dan anak, dan akhirnya dipungkasi oleh Umar bin Khattab. Persia dihancurkan, ditaklukkan, dan tidak pernah bisa kembali bangkit. Kalau Romawi masih rada kuat. Itu hebatnya Al-Quran. Mengatakan apa? Romawi itu akan bangkit setelah sebelum 10 tahun lagi, bahkan tidak benar-benar ditaklukkan oleh umat Islam kecuali baru 850 tahun setelah sabda Nabi SAW diucapkan, Konstantinopel akan ditaklukkan oleh kamu umat Islam. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel, itu ibu kota Romawi Timur, Bizantium, sekarang jadi Istanbul namanya. Dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang ikut dalam peperangan menaklukkan Konstantinopel. Itu baru 800 tahun kemudian setelah Nabi wafat. Tahun 1453 Masehi. Bapak Ibu dirahmati Allah. Tetapi yang menarik itu 624 Romawi ini bisa bangkit, berhasil mengembalikan, merebut kembali salib sucinya, dikembalikan ke kota Yerusalem, memugar gereja Makam Kudus, dan memulihkan status Yerusalem tadinya sebagai jajahan Persia kembali ke pangkuan umat Kristen dan di bawah kekuasaan Kaisar Heraklius. Lihat saudara-saudara yang dirahmati Allah, ketika Kaisar Heraklius tahun 628 dia berada di kota Yerusalem untuk merayakan kemenangan Romawi atas Persia. Karena pada tahun 624 pada tahun 624 itu Persia kalah dalam pertempuran Armenia. Armenia ini kan masih jauh dari Palestina, tapi titik awal kekalahan Persia itu adanya dalam pertempuran Armenia. Armenia itu di sebelah timurnya Turki, ya, dekat dengan Azerbaijan, dekat dengan Turki, kemudian Irak, itu sebelah itu Armenia. Nah, di pertempuran Armenia itu pasukan Persia pertama kalah, lalu merembet kepada kehancuran pos-pos militer. Ya, pasukan Persia itu berhasil dikalahkan, dan puncaknya tahun 628 ketika Kaisar Heraklius merebut kembali kota suci Yerusalem. Nah, tahun 628 Masehi ketika Kaisar Heraklius merebut kota Yerusalem, mengembalikan salib suci itu, dia mengadakan perayaan kemenangan atas Persia, ya, sebagaimana yang diprediksi dalam Al-Quran tadi, wahum min ba'di ghalabim sayaghlibun, ya. Kemudian apa? Kaisar ini membuat perayaan itu, dan ketika perayaan beliau sedang ada di Yerusalem, datanglah surat dari Nabi Muhammad SAW sampai ke beliau. Ya, surat itu dibawa oleh Dihyah Al-Kalbi. Itu setelah ditandatangani perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah. Setelah kaum musyrikin kalah dalam perang Khandaq, setelah Yahudi kalah dalam peperangan Bani Quraiza dan perang Khaybar, mereka terusir keluar, eksodus dari Jazirah Arab kaum Yahudi itu. Maka
Kondisi keamanan negara Islam Madinah stabil, makmur, dan tidak ada lagi ancaman dari sebelah wilayah selatan, yaitu dari Mekah, orang-orang Quraisy Mekah. Maka perhatian Nabi adalah mengembangkan dakwah ekspansi global dengan mengirim surat-surat diplomasi dan ajakan masuk Islam kepada raja-raja besar dunia. Satu dikirim ke Kisra Persia tahun 628, satu dikirim ke Kaisar Romawi di Yerusalem, tidak di ibu kotanya di Konstantinopel. Surat itu sampai ke beliau karena intelijen Nabi tahu Kaisar Romawi sedang ada di mana? Di Yerusalem. Maka dibawalah surat itu ke sana. Satu surat dibawa kepada Raja Mukaukis di Mesir. Mesir waktu itu ibu kotanya di Alexandria, bukan di Kairo. Ya, Kairo yang sekarang itu baru menjadi kota ditaklukkan setelah ditaklukkan oleh umat Islam oleh Panglima Amr bin As. Ibu kota Mesir dulu, ibu kota Mesir kuno itu di Alexandria. Di zaman itu, Mukaukis. Lalu satu ke ke Negus Abesinia. Nah, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum surat ini sampai, saya ingin flashback sedikit. Tahun 624 ketika pertempuran Armenia itu, di mana Romawi menang atas Persia, ya, itu peristiwa kemenangan Romawi sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran. Dibawa datang kabar itu sampai ke Madinah persis ketika umat Islam baru menang perang Badar tahun kedua Hijriah. Jadi tahun 624 itu Masehi itu sama dengan ekuivalen dengan tahun 2 Hijriah. Ketika umat Islam baru menang perang Badar, datang kabar kemenangan Romawi atas Persia, maka para ulama dan ahli sejarah mengatakan ketika Allah menyatakan dalam ayat itu, wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari itu ketika Romawi mengalahkan Persia, orang-orang beriman itu gembira dengan pertolongan Allah, kemenangan dari Allah. Gembiranya kenapa? Double. Satu, gembira mendengar kemenangan Romawi atas Persia dan membuktikan kebenaran Al-Quran, informasi surat Ar-Rum. Dan yang kedua, orang beriman itu di Madinah gembira karena umat Islam baru memenangkan perang Badar. Luar biasa ya, Al-Quran ini ya. Semuanya presisi. Dan itu di luar kemampuan manusia. Mana ada wahyu dikarang oleh Nabi Muhammad kalau bisa seperti itu. Ini bukan Nabi Muhammad yang bikin-bikin. Sejarahnya begitu presisi. Ini adalah Allah yang menurunkan wahyu itu, Allah yang menciptakan sejarah, Allah yang mengizinkan sejarah itu berjalan. Bagaimana, kapan menang dan kalah sebuah peradaban, itu Allah lah yang menurunkan Al-Quran dan yang mengabarkan satu-satunya dokumentasi yang paling akurat. Maka tahun 628, ya, 4 tahun setelah kemenangan Romawi atas Persia itu di Armenia, Kaisar Heraklius, Kaisar Romawi Timur, mengadakan perayaan kemenangan mereka di kota Yerusalem. Disitulah surat Nabi sampai dibawa oleh Dihyah Al-Kalabi. Isi surat itu mengatakan apa? Min Muhammad ibn Abdillahi Rasulillahi ila Hiraqla azimir Rum. Ad'uka bidi'ayatil Islam aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain fa in tawallaita fa innama 'alaika ithmul arisiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad putra Abdillah, dia adalah utusan Allah, kepada Kaisar Heraklius, orang yang diagungkan oleh bangsa Romawi. Aku mengajak engkau untuk masuk Islam. Masuk Islamlah, kamu pasti akan selamat. Dan Allah akan memberikan kamu pahala 2 kali lipat. Satu, karena pahala kamu mengikuti ajaran Nabi Isa, walaupun sudah agak bercampur-campur dengan kebatilan, tapi paling enggak dia masih percaya dengan Nabi Isa. Ya, dibandingkan musyrikin Quraisy. Orang Quraisy mana ada percaya sama nabi-nabi itu.
Ya. Yang kedua adalah kamu setelah masuk Islam, kamu dapat pahala baru, pahala tambahan karena beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu berpaling, maka kamu akan menanggung dosa orang-orang apa? Arisiyin. Orang-orang yang membuat ajaran baru dalam agama Nasrani, menyembah Nabi Isa alaihissalam, menyekutukan Allah dengan Nabi Isa alaihissalam. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, ya setelah itu mengajak beliau masuk Islam ini, maka surat itu dibaca, kemudian kaisar itu kemudian memanggil pemimpin kafilah dagang orang-orang Arab Quraisy yang sedang berdagang di wilayah Palestina. Nah, orang-orang Arab Quraisy umumnya kalau berdagang ke negeri Syam, pangkalan dagang mereka itu paling mentok itu sampai di Askelon di Gaza. Namanya sekarang Gaza. Itu tempat kantor-kantor dagangnya bangsa Arab. Mereka jarang masuk ke Yerusalem. Kenapa? Karena Yerusalem itu bukan tanah suci bagi orang Arab. Orang Arab memandang hanya Mekah sebagai tanah suci mereka, sebagai keturunan Nabi Ismail dan Ibrahim alaihissalam. Mereka tidak mengakui nabi-nabi Bani Israel. Maka mereka memandang tempat Yerusalem itu, Al-Quds itu bukan tempat suci. Gak ada sakralnya sama sekali. Itu adalah tempat Kaisar Romawi Timur. Maka dipanggil oleh Heraklius, rombongan dagang Arab itu, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam. Abu Sufyan disuruh menghadap, siapa di antara kalian yang paling dekat nasabnya, keluarganya dengan Muhammad ini yang mengaku sebagai Nabi, dan barusan dia mengirim surat sampai ke saya. Maka semua menunjuk Abu Sufyan, paling dekat keluarganya dengan Rasulullah SAW. Maka caranya sebagaimana Abu Sufyan ini bisa jujur, diinterogasi oleh Kaisar Heraklius, semua anggota delegasi suruh berdiri di belakang Abu Sufyan. Berdiri berbaris di belakang Abu Sufyan. Kata Kaisar Heraklius, kalau ada informasi, ketika saya tanya orang ini, lalu kemudian dia menjawab tidak benar, dia bohong, kamu yang di belakang harus protes, harus interupsi. Sehingga apa? Jangan sampai informasinya bohong. Maka dengan seperti itu, Kaisar Heraklius mendapatkan jawaban-jawaban yang benar dan jujur dari Abu Sufyan. Ditanya Abu Sufyan, bagaimana Muhammad ini di kalangan kalian? Bagaimana dia keturunan siapa? Keluarganya seperti apa? Akhlaknya seperti apa? Perang antara kalian dengan Muhammad ini, Nabi yang mengaku Nabi ini seperti apa? Apakah dia menang terus atau pernah kalah? Ya. Dan Nabi pernah kalah kan? Di perang Uhud disebutkan. Ya. Ajarannya seperti apa? Apa bedanya ajaran Muhammad ini dengan ajaran yang berlaku di kalangan kalian? Disebutin detail itu dalam Sahih Bukhari, ada hadisnya, riwayatnya nomor 6226. Di Sahih Muslim 1773 ada. Saudara boleh baca, boleh buka itu, baca terjemahannya kalau nggak bisa bahasa Arab. Nah, setelah mendengarkan itu, Kaisar Heraklius ini kagum dengan sosok Nabi Muhammad ini. Ya. Sampai beliau mengatakan, dikutip dalam riwayat hadis tersebut, "In kana ma taquluhu haqqan fasayamliku mawdi'a qadamayya hatain." Kalau Muhammad, apa yang kamu ucapkan tadi benar tentang sosok Muhammad itu, maka pasti orang ini, sosok Nabi di akhir zaman ini, dia pasti akan menguasai tempat singgasana di mana saya berdiri sekarang. Ya. Waqad azunnu annahu kharijun. Saya sudah menduga dan meyakini bahwa di zaman ini akan keluar Nabi akhir zaman. Itu Heraklius ngomong begitu, percaya dia. Wala azunnuhu annahu minkum, tapi saya nggak nyangka, nggak menduga kalau Nabi akhir zaman itu dari bangsa kalian. Ya. Kata ini masih dalam riwayat itu ya. Kata Kaisar Heraklius dalam lanjutan ayat perkataannya. Ya, ini sudah ada reminder, ya. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajassamtu liqa'ah. Kalau saya tahu orang itu ada saat ini
saya pasti akan datangi dia dan akan mengunjungi dia dengan segala upaya, walaupun capek, walaupun mengeluarkan tenaga dan biaya. Ya, la tajasyamtu liqa'ahu. Lalu kemudian Heraklius mengatakan apa? Ya, walau kuntu indahu laghasaltu an qadamihi. Kalau saya ada di sisi Muhammad itu, saya akan cuci dan basuh kedua kakinya. Sebagai tanda apa? Penghormatan. Karena dalam tradisi Kristen, orang suci, santo, atau dalam level yang lebih tinggi itu nabi, prophet, itu simbol dia dihormati itu adalah kakinya dibasuh, dicuci oleh jemaatnya, oleh umatnya. La ghasaltu an qadami. Itu ucapan Kaisar Heraklius. Sayangnya tidak viral zaman sekarang. Coba kalau yang ngomong Xi Jinping kayak begitu, oh, geger dunia. Oh, Xi Jinping masuk Islam. Putin ngomong kayak begitu, atau Donald Trump ngomong kayak begitu, oh, selesai urusan. Ya. Dulu Kaisar Heraklius ngomong begini, sayangnya nggak diviralkan. Ada dalam kitab-kitab sirah nabawiyah. Nah, sayangnya umat Islam ini nggak baca kitab sirah, ya, nggak baca hadis Bukhari Muslim, ya, bacanya tentang bab sholat, bab wudu, lalu tengkar tentang kaifiat sholat dan kaifiat wudu. Gitu. Khilafiyah yang dibahas, tapi yang begini-begini tentang peradaban, bagaimana seorang kaisar Romawi, Heraklius, memprediksi bahwa Nabi Muhammad itu akan menguasai dunia dengan awal startupnya, titik tolaknya adalah menguasai Yerusalem. Tempat singgasana Kaisar Heraklius berdiri saat itu, ini yang jarang dan tidak pernah disinggung oleh ulama-ulama kita, bahwa Islam ini sejak awal kelahirannya, sejak Nabi masih hidup, itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menguasai dunia, untuk memimpin peradaban dunia, untuk menavigasi peradaban umat manusia ini agar apa? Menjadi rahmatan lil alamin. Maka dari situ para ulama mengatakan, inilah bukti bahwa kalau peradaban Islam ini, ya, diukur kejayaannya, maka indikatornya adalah ketika umat Islam itu bisa menguasai dan memimpin dunia dari Baitul Maqdis atau dari Yerusalem. Sebagaimana peradaban dulu Romawi Persia, dia unggul, dia maju, dia disegani di seluruh dunia. Kenapa? Karena dia menguasai kota Yerusalem. Maka demikian pula umat Islam, takdirnya adalah ketika dia menguasai Baitul Maqdis, ketika dia menguasai Masjidil Aqsa, maka umat Islam ini berada dalam kejayaan. Dan ketika Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis lepas dari tangan kaum muslimin, maka itulah ciri dan indikator utama ketertinggalan dan ketertindasannya di dunia. Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah sekilas bagaimana kita harus membaca sejarah, ya, dari wahyu, bagaimana peristiwa politik itu bertemu, terintegrasi dalam wahyu Al-Quranul Karim, dan bagaimana lalu kemudian umat Islam ini berhasil mengubah sejarah dunia. Karena dari Baitul Maqdis, Nabi SAW menguasai apa? Membuka jalur logistik untuk pembebasan Masjidil Aqsa, walaupun di masa beliau hidup belum dibebaskan Masjidil Aqsa. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi mari kita tadabburi Al-Quran, baca lagi sejarah umat Islam ini dengan baik, ya. Mudah-mudahan dengan kita melek sejarah, kita dapat mengembalikan kepercayaan diri kita sebagai umat khaira ummatin ukhrijat linnas, sebagai umat yang membawa risalah rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan kita menjadi penebar kedamaian, keadilan untuk seluruh umat manusia. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini.